Selamat siang, perkenalkan nama saya Glenn Jeffrey Pratama Simare-Mare, NIM 2010-1054, dan di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari sistem komunikasi satelit. Untuk judul saya yaitu kajian data satelit Himawari 8 untuk analisis kondisi atmosfer terhadap kejadian banjir Desa Kuta Limbaru. Untuk kontennya yaitu yang pertama latar belakang, dua pengertian, tiga metode penelitian, empat hasil data, lima kesimpulan, dan enam referensi. Yang pertama adalah latar belakang. Kemajuan teknologi terutama dalam alat remote scanning, remote sensing atau penginderaan jauh telah mempermudah pengkajian dan analisis kejadian hujan lebat menggunakan citra satelit. JMA atau Japan Meteorology Agency telah mengembangkan perangkat lunak bernama SATAID atau Satellite Animation and Interactive Diagnosis yang berfungsi untuk mengambil data parameter meteorologi dari citra satelit. Perangkat lunak ini digunakan sebagai sumber data pendukung parameter meteorologi pada citra satelit yang menganalisis kejadian alam termasuk cuaca dan bencana. Citra satelit menjadi salah satu metode yang efektif untuk mengidentifikasi kondisi atmosfer saat terjadi hujan lebat. Biasanya, citra satelit yang digunakan adalah citra satelit kanal infrared atau IR dan visible atau VIS. BMKG menggunakan satelit Himawari 8 untuk memantau kondisi atmosfer di bawah Indonesia. Penggunaan citra satelit ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisis kejadian hujan lebat di Indonesia. Kemudian pengertian. Himawari 8 adalah satelit penginderaan cuaca buatan Jepang yang diluncurkan pada 7 Oktober 2014 dan beroperasi penuh pada 7 Juli 2015. Diproduksi oleh Mitsubishi Electric dan dengan bantuan Boeing. Himawari menjadi satelit yang efektif dan berguna dalam penelitian guna untuk mengetahui dan menggunakan dan mendapatkan data terkait cuaca, iklim, dan beberapa parameter lain seperti kualitas udara, kelembapan, curah hujan, bahkan hingga potensi terjadinya kebakaran. Satelit Himawari 8 memiliki sensor Advanced Himawari Image atau AHI yang terdiri dari 16 panjang gelombang yang berbeda dengan 3 kanal visible, 3 kanal near infrared, dan 10 kanal inframerah. Resolusi spasial sensor AHI adalah 1 km untuk kanal visible dan 4 km untuk kanal inframerah. Sensor AHI mampu mengambil gambar permukaan bumi setiap 10 menit, sehingga memiliki resolusi temporal 10 menit. Sensor AHI menghasilkan gambar komposit RGB pada kanal 1 hingga 3, sementara kanal 8 hingga 10 digunakan untuk mendeteksi keberadaan uap air. Kanal 11 terkait dengan pemantauan sulfur dioksida atau SO2. Kanal 12 terkait dengan observasi ozon atau O2. Kanal 13 hingga 15 merupakan jendela atmosfer dan kanal 16 terkait dengan karbon dioksida atau CO2. Untuk metode yang digunakan itu adalah metode penelitian yang digunakan adalah perbandingan data dan analisis deskriptif. Data stabilitas indeks atmosfer yang telah diolah digunakan untuk membandingkan nilai indeks saat kejadian dengan klasifikasi indeks stabilitas udara. Data time series dan suhu puncak awan yang telah diolah digunakan untuk mengamati kondisi keadaan awan sebelum, saat, dan sesudah kejadian lokasi penelitian. Data streamline angin yang telah diolah digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan pergerakan massa udara saat kejadian. Data vortisitas yang telah diolah digunakan untuk mengetahui aliran fluida angin saat kejadian hujan lebat. Untuk hasil penelitian itu, yaitu yang gambar pertama adalah analisis time series dan yang di gambar kedua adalah analisis stabilitas indeks. Di mana pada analisis stabilitas indeks ini memiliki SSI
minus 1,0 derajat Celcius dan jam UTC-nya yaitu 0,7 derajat Celcius dan pada jam 12 itu minus 0,4 derajat Celcius. Jadi kita dapat membandingkannya dari indeks SSI sampai CIN. Untuk hasil penelitiannya itu, untuk gambar pertama itu eh, adalah gambar analisis suhu puncak awan dan yang kanannya adalah analisis stabilitas indeksnya. Jadi kita bisa melihat eh, perbedaan dari setiap 10 menit tadi untuk waktu analisisnya. Hasil penelitian. Pada gambar kelima ini merupakan gambar vortisitas lapisan 850 MB di Pulau Sumatera. Di lapisan ini, aliran atau sirkulasi fluida dalam bentuk angin memiliki pengaruh terhadap cuaca di lapisan bawahnya. Di lokasi kejadian, nilai vortisitas sebesar 0,00001 sampai dengan 0,00002. Di wilayah Lintang Utara, vortisitas yang bernilai positif ini menunjukkan bahwa adanya pergerakan massa udara yang dominan membentuk sirkulasi siklonik sehingga menyebabkan konvergensi di wilayah Desa Kutalimbaru. Akibat terjadi pembentukan awan-awan konvektif ini, hal ini mengindikasikan bahwa saat kejadian hujan lebat terjadi konvergensi di wilayah Desa Kutalimbaru. Untuk kesimpulannya, hujan lebat yang terjadi di Desa Kutalimbaru ini, Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, disebabkan oleh adanya pertemuan massa udara yang membentuk awan-awan konvektif cumulus atau CU jadi awan cumulonimbus atau CB. Hasil dari time series dapat diamati bahwa pertumbuhan hingga peluruhan awan cumulonimbus dimulai sejak pukul 6 pagi atau jam 1 siang hingga jam tengah 11 siang atau 5.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan klasifikasi indeks stabilitas atmosfer, keadaan atmosfer di Desa Kutalimbaru tidak stabil atau unstable atau labil sehingga mempermudah dalam pembentukan awan-awan konvektif. Streamline angin dan vortisitas di Desa Kutalimbaru juga menjadi alasan yang kuat bahwa terjadi konvergensi di wilayah tersebut. Untuk referensinya, saya ambil dari 3 jurnal yang ada pada layar. Mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.